Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Di sini saya akan membawakan sirah nabawiyah dengan judul Perang Bani Mustalik. Dalam bulan Sya'ban, pada tahun kelima dari Hijriyah, ada berita yang sampai kepada Rasulullah bahwa Al-Haris bin Abi Dirar, yaitu pemimpin Bani Mustalik yang pernah membantu kafir Quraisy memerangi kaum muslimin di Uhud, telah berhasil mengumpulkan pasukan guna memerangi Rasulullah SAW. Dengan sigap, Rasulullah SAW segera mengumpulkan pasukan yang banyak guna memerangi Al-Haris dan bala tentaranya. Sebelum berangkat, beliau mengangkat Zaid bin Harisah untuk memimpin Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW membawa dua orang istrinya saja, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan istri-istri beliau yang lain tetap di Madinah. Ikut pula pada saat itu segolongan kaum munafik, yaitu mereka yang sama sekali belum pernah keluar untuk berperang bersama Rasulullah. Kali ini mereka mau mengikuti perang dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, yaitu ghanimah. Di tengah perjalanan, Rasulullah berhasil menangkap seseorang, yaitu mata-mata dari kaum Bani Mustalik. Lalu orang itu diinterogasi tentang keadaan musuh, tetapi dia tidak mau menjawab. Akhirnya Rasulullah memerintahkan agar ia dihukum mati. Ketika berita kedatangan kaum muslimin terdengar oleh Al-Haris, yaitu pemimpin Bani Mustalik, dan kaum muslimin telah berhasil menangkap dan membunuh mata-mata mereka, Al-Haris merasa takut. Demikian pula bala tentaranya, sehingga sebagian dari mereka memisahkan diri dan tidak mau ikut berperang. Ketika kaum muslimin sampai di sebuah sumur, yaitu bernama Al-Muraisi, nama sebuah mata air orang Khuza'ah yang jauh perjalanannya sehari dari Al-Farak, dari arah Qudait ke Sahi. Kedua belah pihak berbaris berhadapan-hadapan dengan musuh. Setelah Rasulullah SAW menawarkan mereka untuk masuk Islam, dan mereka menolak, maka kedua kubu saling melepaskan anak panah selama beberapa saat. Kaum muslimin menyerang secara serentak, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi seorang pun dari musuhnya untuk melarikan diri. Kaum muslimin berhasil membunuh sebanyak 10 orang dari musuh-musuhnya dan menggiring semua unta sebanyak 2.000 ekor dan kambing sebanyak 5.000 ekor. Untuk menghitung semua ternak itu, Rasulullah memerintahkan maulanya, yaitu mantan budaknya yang bernama Syukron. Sementara yang ditugaskan untuk menghitung jumlah tawanan ialah Buraidah. Di antara tawanan kaum wanita terdapat Baroh binti Al-Haris, yaitu putri pemimpin Bani Mustalik, dan berhasil ditawan pula dari kaumnya sebanyak 200 wanita dan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Di sini tampaklah kebijaksanaan politik dan kedermawanan Rasulullah SAW yang luar biasa. Perlu diketahui, Bani Mustalik termasuk kabilah bangsa Arab yang terpandang, sehingga penawanan kaum wanita mereka merupakan perkara yang amat sulit bagi mereka. Oleh sebab itu, Rasulullah bermaksud agar kaum muslimin mau membebaskan tawanan kaum wanita secara sukarela. Untuk itu, Rasulullah menikahi Baroh binti Al-Haris yang kemudian berganti nama menjadi Juwairiyah.
Pada saat itu kaum muslimin berkata, saudara-saudara ipar Rasulullah tidaklah patut menjadi tawanan kita. Maka dengan sukarela mereka membebaskan tawanan kaum wanita tanpa tebusan sedikit pun. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Juwairiyah adalah wanita yang paling dipercayai oleh kaumnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan ketika peperangan Bani Mustalik ini terjadi beberapa peristiwa. Di antaranya yaitu perkelahian antara pekerja Umar dari Bani Ghifar yang bernama Jahja bin Mas'ud dengan Sinan bin Wabar al-Juhani, sekutu kabilah Khazraj ketika berebut air di dekat sumur Al-Muraisi'. Yang kedua yaitu hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada kabilah Khazraj dan permintaan anaknya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya. Dan yang ketiga yaitu hadisul ifki, berita bohong, tuduhan zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofwan bin Mu'attal as-Sulami. Dari sini kita bisa memahami bagaimana taktik beliau dalam perang Bani Mustalik. Dari kedermawanannya beliau untuk membebaskan tawanan kaum wanita, ternyata membuat Bani Mustalik ini secara keseluruhan masuk Islam tanpa terkecuali. Yang awalnya menjadi lawan kaum muslimin menjadi kawan kaum muslimin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.